Ini misalnya Loren, ada orang nih datang ke dirimu ngasih duit 300 juta. Keadaanmu kan seperti ini. Terus kamu disuruh pindah ke Katolik lagi, mau nggak kira-kira? Enggak. Bener nih. Bener. Mamamu kan susah. 300 juta nggak sebanding. 500 juta? Enggak. 1 miliar? Enggak. Serius? Iman saya nggak seharga itu. Wah, Masya Allah. Saudara, catat ya. Iman Loren tidak seharga itu. Ya, saya mau nangis nih saya, saudara. Namanya Gloria Loren. Nama baptisnya Gloria Loren. Gloria Loren. Angela nama baptisnya. Angela ya. Dan wajahnya saudara Chinese banget ini ya. Ini nggak bisa dicuri ya. Wajah mamanya pindah ke anaknya ini ya. Gadis keturunan Tionghoa ini sudah tertarik terhadap ajaran Islam sejak kecil, saat ia masih duduk di sekolah dasar. Usianya pada waktu itu baru menginjak 11 tahun. Ketika itu, dia berpikir sederhana dan bertanya-tanya tentang ajaran agama yang ia anut. Mengapa ibadah di agamaku kok hanya seminggu sekali, sementara orang Islam ibadahnya tiap hari dan berkali-kali? Loren juga merasa heran dengan kebiasaan pemeluk agamanya dulu yang suka makan babi, padahal di dalam kitab agamanya juga ada larangan makan babi seperti yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Kita tuh dilarang makan babi dan dilarang makan hewan yang berkuku tajam, yang bertaring. Itu tuh ada bunyinya di Al-Quran juga, tapi saya juga lupa di Al-Quran tuh ayat berapa. Cuman karena saya dulu SMP pernah belajar fikih, jadi ngeh gitu. Nah dari situ saya mikir di agama saya yang lama nggak boleh makan babi gitu ya. Tapi kenapa tetap makan gitu? Rasa penasaran itu mendorong Loren untuk bertanya-tanya kepada pemuka agama Kristen dan teman-teman sekolahnya. Namun mendapat jawaban bahwa larangan makan babi itu ada di kitab lama, sekarang memakai kitab yang baru. Atas jawaban itu membuat Loren berpikir, kitab suci kok bisa direvisi. Saya nanya sampai ke guru agama, teman-teman sekolah, itu bilang itu kitab yang lama. Kita sekarang pakainya yang baru. Di situ saya mikir, kitab kok bisa direvisi? Dulu ketika pindah agama menjadi Muslim, Loren sering diolok-olok oleh teman sekolahnya dan dibenci oleh beberapa gurunya setelah Loren ketahuan menjadi mualaf. Karena memang waktu itu Loren masih sekolah di sekolah Katolik. Pas SD kan sekolahnya di khusus Katolik. Terus dulu tuh disembunyiin, sempat sembunyi-sembunyi karena mualaf kan. Iya. Tapi kita masih dipaksa untuk ke gerejanya gitu. Kan di sekolah tuh ada satu sama gerejanya gitu. Tiap misa Rabu Abu, terus yang misa-misa lainnya kan kita wajib ikut. Betul. Di situ tuh aku takut, bingung gimana. Jadi terpaksa ikut, cuman diem aja. Nah, iya, sampai akhirnya ditanya kenapa kayak gitu. Terus aku tuh percaya sama teman dekat aku. Aku ngomong kalau aku ini pindah agama. Dia ngejauhin aku gara-gara pindah agama. Terus jadi di roast gitu sama satu sekolah. Dan ada juga beberapa guru yang gak suka karena pindah agama ke Muslim. Setelah lulus sekolah dasar, Loren melanjutkan sekolah di SMP yang Islam. Begitu tahu bahwa Loren adalah seorang mualaf, teman-teman Muslimnya begitu antusias memberi dukungan terhadap Loren. Dan kini Loren sudah 5 tahun berislam. Pas SMP masuknya tuh ke sekolah Islamic School. Jadi pas orang-orang di sana tahu kalau aku mualaf, itu kayak bener-bener didukung banget gitu. Di sekolahnya, Loren merupakan siswi yang berprestasi, bahkan menjadi juara bertahan prestasi akademik, selalu ranking 1 di sekolah. Punya prestasi di sekolah? Banyak dari SMP. Dulu tuh SMP Di Alkins. juara bertahan prestasi akademik. Juara bertahan. Apa itu? Prestasi akademik. Prestasi akademik ya, saudara. Juara 1 terus. Juara 1 terus. Ketika ditanya oleh Koh Agus mengenai cita-citanya, Loren menyampaikan bahwa ia ingin menjadi orang yang sukses dunia akhirat, ingin menyebarkan ajaran Islam, banyak bersedekah dan membangun masjid. Pengen jadi orang yang sukses dunia akhirat dan pengen nyebar luasin agama Islam. Terus pengen bantu di beberapa daerah yang belum bisa ngedirin masjid. Dan pengen banget sih, apalagi kalau punya uang, itu nggak tahu kenapa rasanya pengen terus disedekahin ke siapapun itu. Misalnya, ini misalnya Loren, ada orang nih datang ke dirimu ngasih duit 300 juta.
keadaanmu kan seperti ini. Terus kamu disuruh pindah ke Katolik lagi, mau nggak kira-kira? Enggak, Bener nih, benar. mamamu kan susah. 300 juta nggak sebanding. 500 juta? Enggak, 1 miliar? enggak. Serius? Iman saya nggak seharga itu. Wah, Masya Allah. Saudara, catat ya. Iman Loren tidak seharga itu. Ya, saya mau nangis nih saya, saudara. Iman Loren tidak seharga itu. Ya. Jadi jawaban kamu, Loren, bukan hanya sama pemirsa loh, Loren ya. Tapi kamu berbicara langsung sama Allah ini. Ya, karena saya menanya bukan atas personal tapi atas nama iman Islam. Ketika berbicara iman dan Islam, tanggung jawab bukan sama saya sama mama kamu, bukan. Tapi tanggung jawab kamu langsung kepada Allah ya. Dan kamu harus ingat, nanti suatu saat kalau Allah angkat kamu tadi apa? Coba ulangi lagi. Mau apa? Terhadap Islam kamu mau apa? Aku mau bangun masjid di beberapa daerah yang Masjid. belum ada Terus masjidnya. Terus aku mau bersedekah bersedekah, dan menyebarkan Islam, menyebar apalagi ke keturunan sendiri. keturunan. Masya Allah ya, sudah catat. Pertama, membangun masjid, bersedekah, menyebarkan Islam ke keturunan sendiri ya, seperti saya ini. Dan setelah lulus SMA ia bercita-cita ingin dapat beasiswa kuliah di Jepang. Ini cita-cita sih. Cita-cita. Semoga bisa dapat beasiswa untuk kuliah di Jepang. Wah, Masya Allah ya, bisa dapat beasiswa. Kita doakan ya. Semoga harapan dan cita-cita Gloria Loren terkabul. Amin. Saya sangat yakin video ini sangat menginspirasi kita semua. Ya, terlebih mualaf-mualaf yang lain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar. Allahu akbar.